Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dalam seri pembelajaran rangkaian listrik. Kali ini kita akan membicarakan topik tentang daya, energi, dan hukum Ohm. Sebagaimana sudah Anda pelajari di pertemuan yang sebelumnya, kita membicarakan beberapa besaran pokok rangkaian listrik, yaitu pertama muatan, kemudian arus, potensial listrik, dan terakhir tegangan. Yang mana pada bagian muatan kita membicarakan tentang elektron sebagai pembawa muatan negatif. Kenapa elektron ini menjadi pokok bahasan kita? Karena tingkah laku dari elektron inilah yang nanti akan menentukan sifat-sifat dari kelistrikan sebuah material dan juga akan menentukan banyak hal, banyak kejadian yang terkait dengan listrik. Kemudian yang kedua kita membicarakan tentang besaran arus, yang mana dia adalah merupakan muatan listrik yang bergerak ya, dengan arah tertentu. Kemudian yang ketiga kita juga membicarakan potensial listrik ya, yaitu energi untuk memindahkan muatan. Terakhir kita bicarakan tentang tegangan yang menunjukkan beda potensial antara satu titik gitu ya dengan titik yang lain. Nah, kita lanjutkan pada pertemuan ini yaitu mengenai daya dan energi listrik. Jadi memang selain arus dan tegangan sebagai besaran pokok dalam rangkaian listrik, untuk beberapa keperluan tertentu kita membutuhkan pengetahuan tentang daya dan energi listrik. Kenapa demikian? Nah, ini mungkin Anda sering atau pernah mengalami atau mengamati begitu ya, bahwa daya itu menentukan kinerja dari perangkat kelistrikan kita. Sebagai contoh misalnya lampu gitu ya, dengan jenis yang sama, misalnya sama-sama lampu pijar, lampu yang lebih besar dayanya itu memberikan cahaya yang lebih terang gitu dibandingkan dengan lampu yang memiliki daya lebih kecil gitu ya. Nah, ini nanti kita akan lihat apa yang dimaksud dengan daya. Kemudian misalnya contoh lagi, misalnya ketika Anda memiliki rumah katakanlah, kemudian membayar listrik dan Anda lihat tagihan listrik atau meteran listrik di rumah Anda, maka satuan yang digunakan di situ adalah kWh. Ya. kWh ini apa? kWh ini adalah terkait dengan pemakaian energi yang ada di rumah Anda. Itulah dihitung dan itulah yang Anda bayarkan kepada penyedia energi listrik. Nah, ini kita akan lihat dua hal itu pada kesempatan kali ini. Mari kita lihat tentang daya listrik. Daya listrik itu apa? Jadi sederhananya, daya itu adalah kecepatan suatu perangkat listrik dalam menyerap atau mengeluarkan energi. Jadi ini merupakan satu besaran kecepatan. Sehingga kita lihat nanti di rumusan persamaan matematiknya, dia adalah turunan dari energi. Sehingga persamaannya adalah dW per dt. Gitu ya. Di mana W itu adalah energi, sedangkan T itu adalah waktu. Nah, artinya kalau suatu perangkat listrik memiliki daya lebih tinggi, artinya dia lebih cepat begitu ya menghabiskan energi dibandingkan dengan perangkat listrik yang memiliki daya lebih rendah. Gitu ya. Nah, daya ini punya simbol ya, disimbolkan dengan huruf P dan satuannya adalah watt. Nah, sehingga dari sini kita dapat turunkan lebih jauh ya, bahwa dW per dt itu bisa kita pecah menjadi dua, yaitu dW per dq, ya, energi yang dibutuhkan untuk memindahkan muatan, tidak lain ini adalah tegangan, gitu ya, potensial listrik, gitu ya. Kemudian yang satu lagi kita bisa pecah menjadi dq per dt, tidak lain ini adalah arus. Ya.
Jadi dengan demikian kalau Anda lihat ini kan kalau kita kalikan kan dQ-nya hilang gitu ya. dQ-nya hilang ya, sehingga sama dengan dW per dt. Nah, di sini dW per dQ itu adalah tegangan, kemudian dQ per dt tidak lain adalah arus. Sehingga dari penurunan persamaan ini kita dapatkan bahwa daya itu adalah perkalian antara tegangan dengan arus. Dan untuk arus searah atau DC, simbol-simbol itu kita tuliskan ke dalam huruf besar. Sebagaimana pernah disinggung waktu pertemuan sebelumnya ya, di seri yang sebelumnya, bahwa kalau kita menuliskan simbol untuk arus searah, biasanya kita gunakan simbol huruf besar. Baik V, I, demikian juga untuk P atau daya. Gitu ya. Nah, ini perlu Anda ingat. Nah, ini sebagai contoh soal. Jadi ada sebuah elemen listrik begitu ya. Dia memiliki arus sebesar 8 mA gitu ya. Nah, kemudian Anda diminta untuk menghitung berapakah tegangannya ketika elemen ini menyerap daya sebesar 40 mW gitu ya. Kemudian yang kedua, misalnya ini misalnya ada elemen yang lain seperti ini juga mirip gitu ya, tetapi dia mengeluarkan daya keluar sebesar 16 mW. Nah, berapa tegangannya? Nah, ini coba sekarang Anda hentikan sejenak video ini dan kemudian Anda coba kerjakan dengan menggunakan pemahaman yang sudah Anda dapatkan dari slide sebelumnya. Silakan. Nah, sudah ketemu jawabannya? Yuk, mari kita lihat bagaimana mengerjakannya. Nah, kita lihat di sini bahwa kita punya persamaan ya di sebelumnya bahwa daya itu adalah tegangan dikalikan dengan arus. Maka dengan demikian maka kita bisa ubah sedikit tegangan ini menjadi V itu adalah P dibagi dengan I. I-nya tinggal kita pindah ke ruas kanan sehingga menjadi P per I. Sehingga kita dapatkan tegangannya adalah daya dibagi dengan arus, yaitu 40 mW dibagi 8 mA, ketemulah tegangannya 5 volt. Ini untuk kondisi elemen yang menyerap daya. Bagaimana dengan yang B ketika dia mengalirkan daya keluar? Nah, kita lihat di sini arus I itu ditunjukkan masuk ke elemen, gitu ya. Nah, kalau dia mengalirkan daya, artinya harusnya dia arahnya ke luar. Dari kutub yang positif ini harusnya dia ke keluar. Nah, maka ketika kita mengganti ini keluar, maka tentu arusnya harus kita ubah tandanya yang tadinya positif di sini menjadi negatif. Negatif 8 mA. Sehingga kalau kita hitung tegangannya adalah P dibagi I, 16 dibagi minus 8, ketemulah tegangannya adalah minus 2 volt. Nah, gitu ya. Saya kira tidak terlalu sulit di sini. Baik, kita lanjutkan. Berikutnya adalah efisiensi daya. Ini juga penting saya kira untuk kita ketahui terkait dengan daya pada perangkat listrik. Karena pertimbangan kita adalah bahwa tidak ada di dunia ini gitu ya satu sistem yang ideal. Ya termasuk sistem kelistrikan. Ya tidak ada sistem yang ideal. Yang ideal artinya antara kemampuan yang diberikan dengan kemampuan yang dikeluarkan itu sama persis gitu ya, 100% gitu ya. Ini tidak ada. Oleh karena itu timbullah satu pemikiran untuk memunculkan satu besaran yaitu efisiensi daya. Yang mana efisiensi daya itu menunjukkan nanti seberapa banyak daya masukan itu mampu dikonversi, diubah gitu ya menjadi daya keluaran. Misalnya satu motor listrik misalnya, motor listrik punya daya sekian gitu ya. Itu yang tertulis di situ adalah daya keluaran gitu ya. Nah, daya yang harus diberikan kepada motor listrik supaya dia memiliki keluaran seperti itu nanti tergantung dari efisiensinya. Contoh misalnya efisiensinya katakanlah misalnya 80%. Maka kalau dikatakan di motor listrik itu memiliki daya katakanlah misalnya 1000
watt gitu ya. Misalnya 800 watt begitu misalnya. Sementara efisiensinya itu adalah 80%, maka sebetulnya daya yang diserap yang harus diberikan kepada motor tersebut bukanlah 800 watt, tetapi harus lebih tinggi dari itu. Ya, harus lebih tinggi dari 800 watt. Kenapa? Karena efisiensinya hanya 80%. Nah, oleh karena itu maka harus diberikan lebih tinggi gitu ya. Karena tadi 800 dan ininya efisiensinya 80%, maka kita perlu memberikan daya ke motor tersebut ya sebagai daya input, daya masukan begitu ya, sebesar 1000 watt gitu ya. Oke. Nah, efisiensi sendiri bisa dirumuskan seperti ini, yaitu daya yang dikeluarkan oleh perangkat listrik tersebut gitu ya, untuk melakukan suatu kerja, katakanlah begitu, dibagi dengan daya yang harus diberikan kepada perangkat itu supaya bekerja, ya, dikalikan dengan 100%. Gitu ya. Nah, biasanya pada perangkat listrik seperti misalnya motor listrik, itu daya tidak dituliskan dalam watt begitu ya, sebagai satuan dari daya listrik, tetapi dituliskan dalam bentuk HP atau horsepower. Horsepower singkatan dari daya kuda lah begitu ya. Artinya daya kuda. Nah, ini yang mana 1 horsepower itu setara dengan 745,7 watt. Nah, ini kesetaraan ini nanti penting kalau kita mau menghitung kebutuhan daya pada perangkat listrik. Nah, ini sebagai contoh soal berikutnya. Misalnya suatu motor listrik memiliki daya output adalah 3 HP. Nah, jika efisiensi motornya adalah 75% dan tegangan inputnya adalah 100 volt, agar motor itu bekerja pada beban penuh, berapakah arus input yang diserap oleh motor. Nah, artinya Anda di sini nanti harus menghitung dulu daya inputnya berapa. Ya. Dengan efisiensi 75%, daya outputnya 3 HP, daya inputnya berapa. Nah, kalau sudah ketemu daya input, maka Anda bisa menghitung arus dengan berdasarkan tegangan inputnya 100 volt. Oke, Anda coba hentikan sejenak video ini dan Anda coba hitung dulu. Nanti kalau sudah, Anda lanjutkan lagi video ini. Baik, sudah ketemu jawabannya? Mari kita lihat. Nah, pertama, karena satuan daya outputnya adalah horsepower, maka kita konversi dulu ke watt ya. Kita kalikan dengan kesetaraannya yaitu 745,7 watt. Ketemulah segini daya outputnya. Nah, selanjutnya kita ketahui bahwa persamaan efisiensi itu adalah seperti ini, P out dibagi P in kali 100%, sehingga kita bisa mencari P in ya, kita manipulasi sedikit persamaan ini, kita pindah ke sana, yang ini kita pindah ke sini gitu ya. Nah, kita dapatkan persamaan bahwa P in itu adalah P out dibagi dengan efisiensi dikalikan 100%. Kemudian nilai-nilainya kita masukkan ya, P out ini, kemudian efisiensi kita masukkan, kemudian kalikan 100% ya. Jika ini persen hilang ya, jadilah satuannya adalah watt. Ya, sebesar 29,83. Nah, artinya daya input sudah kita ketahui. Nah, sehingga kita bisa menghitung selanjutnya adalah arus pada input. Ya, dari persamaan bahwa daya itu adalah tegangan kali arus, kita dapatkan arus itu adalah daya dibagi tegangan. Kita hitung dan ketemulah arusnya adalah sekian. Baik. Nah, bagi yang masih belum memahami, coba diulang lagi soal ini, dikerjakan sendiri, nanti dicocokkan dengan jawaban ini. Saya lanjutkan. Masuk ke bahasan tentang energi listrik. Nah, energi itu didefinisikan sebagai kemampuan gitu ya, atau daya untuk melakukan suatu kerja. Gitu ya. Nah, simbolnya adalah W dan satuannya adalah Joule. Lagi-lagi nanti W sini meskipun ini hanya ditulis huruf kecil ya, nanti ketika kita menjumpai
rangkaian listrik dengan sumber searah, arus searah atau DC, maka ini akan kita tuliskan dengan simbol huruf besar. Gitu ya. Nah, energi itu adalah daya yang diserap atau diberikan oleh suatu komponen dari awal waktu hingga waktu ke T. Gitu ya. Sehingga kita bisa rumuskan di sini bahwa energi itulah daya, gitu ya, daya yang diserap atau diberikan, ya, karena elemen listrik bisa menyerap, ada juga yang dia berfungsi memberikan energi, gitu ya, memberikan daya, begitu ya, dalam satu rentang waktu tertentu dari T0 sampai T. Kalau T0-nya ini kita anggap sebagai waktu 0, maka berarti nanti dari 0 sampai ke T. Gitu ya. Sehingga dari sini kita bisa ambil turunan bahwa P itu kan tegangan dikalikan dengan arus. Nah, gitu. Jadi kalau nanti Anda diminta menghitung energi dari sebuah perangkat listrik, maka Anda perlu tahu tegangannya dan arusnya serta waktu perangkat itu digunakan. Jadi ada faktor waktu. Ya, ini bisa dihitung. Jadi kalau ini berupa nanti arus bolak-balik, misalnya fungsi sinus, berarti ini bisa dihitung. Atau fungsi yang lain bisa digunakan rumus integral ini. Gitu ya. Kemudian kalau nanti sumbernya itu adalah arus searah atau DC, maka yang integral tadi ini kan jadi tetap harganya, konstan gitu ya. Konstan sehingga nanti bisa keluar dari integral ini, kita bisa hitung ini kemudian dikalikan dengan T dikurangi T0. Nah, ini adalah perhitungan dari integral ini sebetulnya dalam kondisi V dan I-nya konstan. Sehingga kita dapatkan persamaan seperti ini. Gitu ya. Nah, kemudian di sini disampaikan di atas bahwa satuannya adalah Joule. Ini menunjukkan satuan energi. Tetapi kadang digunakan satuan kilowatt jam atau kilowatt hour. Ya, dari mana ini diperoleh? Ini diperoleh dari ini V kali I itu kan satuan perhitungan daya, ya, persamaan untuk daya. Ini daya dikalikan dengan waktu. Nah, supaya memudahkan ya dalam penerapan yang praktis sehari-hari, biasanya nanti di misalnya pemakaian listrik di rumah gitu ya, maka nanti menghitungnya adalah daya gitu ya, dikalikan dengan waktunya. Dan waktu yang dipakai sebagai standar nanti adalah hour atau jam. Jadi sehingga dapatlah satuannya adalah kilowatt jam begitu ya. Kilowatt kalikan dengan jam. Oke. Nah, ini contoh. Nah, contoh lagi ya soal berapakah besar energi yang dibutuhkan lampu pijar listrik 100 watt dalam waktu 2 jam. Jadi misalnya ada lampu 100 watt, kemudian dia dinyalakan gitu ya selama 2 jam. Nah, berapakah kebutuhan energinya? Jadi silakan Anda hitung dulu. Anda hentikan dulu sejenak video ini. Anda hitung dulu. Nanti kalau sudah Anda dapatkan jawabannya atau Anda sudah mentok gitu ya, Anda bisa lanjutkan video ini untuk melihat bagaimana jawaban dari contoh soal yang ketiga ini. Baik, sudah ketemu ya jawabannya? Mari kita lihat. Nah, karena tadi di depan sudah kita perkenalkan dua satuan, ya, Joule dan kWh. Nah, ini sekalian saja kita contohkan keduanya, yaitu kalau kita menghitung dalam satuan Joule, energi adalah daya V kali I dikalikan dengan waktu. Dayanya adalah 100 watt, kemudian waktunya adalah dalam bentuk detik. Kenapa detik? Karena Joule itu adalah sepadanannya dengan detik. Sehingga 2 jam ya 2 kali 60 kali 60 detik. Ketemulah harga segini. Kemudian ini kita konversi ya 720.000 ya menjadi 720 kilo gitu ya. Jadi 720.000 Joule itu sama dengan 720 kilo Joule. Nah, kalau satuannya adalah kWh, maka kita bisa hitung kembali bahwa energi itu adalah daya kali waktu 100 watt dikalikan 2 jam. Ini kita ubah menjadi detik karena kita mau menghitung dalam satuan kWh, yaitu kilowatt hour.
kilowatt jam, sehingga jamnya nggak perlu kita ubah ke dalam detik. Nah, langsung kita kalikan ya. 2 kali 100 kita dapatkan 200 watt hour. Ingat ini baru watt ya. Nah, supaya menjadi kWh, maka watt itu kita konversi ke kilo, menjadi kilowatt. Nah, kita bagi 1000 lah begitu ya. Anda tentunya harusnya sudah paham ini bagaimana mengubah dari watt ke kilowatt gitu ya. Sama dengan dari meter ke kilometer gitu ya. Nah, dapatkan 0,2 kilowatt hour. Baik, seperti ini. Kemudian kita lanjutkan ke bahasan berikutnya ya tentang hukum Ohm. Nah, ini kita sudah sedikit masuk ke hukum-hukum dasar rangkaian listrik ya, analisis rangkaian listrik yang mana ini nanti akan Anda gunakan selanjutnya ya dalam banyak analisis rangkaian listrik. Makanya tolong diperhatikan baik-baik ini hukum Ohm ya. Nah, ini kenapa ini disebut dengan Ohm? Karena dia pertama kali diungkapkan oleh satu orang fisikawan Jerman ya, seorang fisikawan Jerman yang bernama George Simon Ohm. Nah, beliau ini menemukan hubungan antara arus dan tegangan pada resistor ya. Ilustrasinya seperti ini. Jadi ketika ada sumber tegangan begitu ya, dihubungkan dengan resistor, gitu ya, kemudian diukur arusnya, ya. Ketika tegangan itu dinaikkan seperti di sini diubah ke sini ya, tegangannya dinaikkan, gitu, maka ternyata arusnya juga naik. Ketika tegangannya diturunkan, arusnya juga turun. Artinya apa? Artinya arus itu berbanding lurus dengan tegangan atau tegangan berbanding lurus dengan arus. Seperti ini kalau dirumuskan atau dituliskan secara matematik. Ini bacanya tegangan berbanding lurus terhadap arus. Nah, kemudian ternyata setelah dilakukan perhitungan begitu ya, konstanta pembandingnya itu adalah resistansi dari resistor yang digunakan tersebut. Ya, sehingga muncullah persamaan hukum Ohm seperti ini. V sama dengan I kalikan R. V tegangan adalah arus dikalikan dengan resistansi. Nah, ini ilustrasi singkat bagaimana kita mendapatkan persamaan hukum Ohm. Nah, dari persamaan ini kita juga bisa menurunkan begitu ya untuk mencari variabel yang lain, misalnya diketahui V dan R, kita bisa mencari arusnya, kemudian diketahui V dan I, kita bisa mencari resistansinya begitu ya, seperti itu. Oke. Kita lanjutkan ke berikutnya, resistansi ya. Tadi di depan sudah disinggung tentang resistansi sebagai pembanding, sebagai konstanta pembanding dalam hukum Ohm. Oleh karena itu kita lihat di slide selanjutnya ini adalah resistansi itu apa sebetulnya. Nah, resistansi itu adalah kemampuan gitu ya suatu material untuk menghambat aliran arus listrik. Ya, diukur dengan satuan Ohm. Ya. Nah, jadi kalau ada satu material seperti ini, misalnya contoh batu kawat begitu ya, ya punya material tertentu dengan sifat resistivity tertentu, ya, resistivitas tertentu gitu ya, atau hambatan jenis tertentu, dan luas penampangnya adalah A, panjangnya L, kita bisa menghitung resistansinya. Seperti ini, dengan persamaan ini. Nah, simbol rangkaian untuk resistansi itu seperti ini. Seperti garis yang berbelok-belok begitu ya, yang berbelok-belok tajam begini. Itu adalah simbol rangkaian untuk resistansi. Nah, elemen rangkaian listrik yang didesain tertentu gitu ya, dirancang dengan ukuran tertentu, panjang tertentu gitu kan. Tadi kan yang mempengaruhi resistansi diantaranya kan panjang ya, panjang tertentu, kemudian material tertentu gitu ya, kemudian lebar penampangnya itu tertentu, sehingga memberikan satu resistansi tertentu, maka itu disebut dengan resistor, yang dia memang dirancang untuk memiliki nilai resistansi yang diinginkan. Nah, sebenarnya
kalau dipikir-pikir ya, ngapain sih orang bikin resistor yang ternyata gunanya justru menghambat arus? Jangan salah gitu ya. Kadang-kadang kita perlu menghambat sesuatu untuk mengalirkannya ke tempat lain. Atau kita menghambat sesuatu supaya besarnya aliran atau besarnya arus itu sesuai dengan yang kita kehendaki. Tidak terlalu besar, tidak terlalu kecil. Nah, itulah gunanya resistor gitu ya. Dalam rangkai listrik, resistor itu digunakan untuk mengatur aliran arus dan mengatur tegangan gitu ya. Ya, dengan demikian kita bisa mendesain gitu, merancang satu titik gitu misalnya, atau satu jalur itu punya tegangan berapa, punya arus berapa, itu dengan menggunakan resistor. Termasuk kita misalnya mau membagi arus itu dibagi menjadi 2, menjadi 3 dan seterusnya, itu bisa menggunakan resistor. Nah, itulah gunanya adanya orang mendesain resistor. Oke. Kemudian sejalan dengan resistor, saya ingin mengenalkan kepada Anda satu besaran lain, yaitu konduktansi. Konduktansi ini adalah kebalikan dari resistor. Jadi kalau resistor itu kemampuan menghambat, kalau konduktansi adalah kemampuan mengalirkan. Nah, jadi ini kebalikannya saja. Sehingga kalau dicari persamaannya ya cukup sederhana seperti ini, yaitu konduktansi itu adalah kebalikan dari resistansi. G sama dengan 1/R. Jadi kalau kita tahu resistansi, maka kita juga tahu konduktansi suatu komponen atau suatu elemen. Nah, karena dia kebalikan, maka satuannya itu kebalikannya ohm. Ohm kalau dibalik bacanya jadi mo gitu ya. Kalau dituliskan lambang dari satuannya ya ohm dibalik begitu saja. Tapi selain itu juga ada juga yang menggunakan satuan Siemens gitu ya. Nah, selain itu terkait dengan hal itu ya, hubungan tegangan, arus, dan resistansi, kita perkenalkan di sini atau kita pelajari di sini tentang istilah short circuit atau hubungan pendek. Short circuit itu kalau di rangkai listrik menunjukkan adanya satu titik dengan titik lain yang resistansinya itu 0. Ya. Resistansinya sangat kecil, mendekati 0, boleh dikatakan 0 begitu ya. Sehingga apa? Karena dia resistansinya 0 gitu ya. Berapapun nilai arusnya, itu tegangannya akan sama dengan 0. Gitu ya. Jadi kalau ada satu sisi di rangkaian, ada 2 titik misalnya, yang dia itu terhubung singkat seperti ini, dihubungkan oleh jalur seperti ini, dan dia tidak ada komponen lain di sini, gitu ya, maka itu kita katakan sebagai short circuit. Di mana di situ arus bisa mengalir seberapapun ya tergantung suplai dari arus dari sini. Ya bisa kecil, bisa besar gitu ya. Bisa sangat besar begitu ya. Nah, tetapi tegangannya akan selalu 0 karena resistansinya 0. Ingat bahwa V itu adalah I dikalikan dengan R. Kalau R-nya 0 tentu V-nya akan sama dengan 0. Berapapun harga I-nya. Nah, kemudian yang kedua juga kita perkenalkan istilah open circuit. Open circuit artinya terbuka, rangkaiannya terbuka. Ya. Rangkaian terbuka artinya ini tidak terhubung gitu ya, tidak terhubung antara 2 titik ini. Sehingga ketika tidak terhubung, maka arusnya itu akan sama dengan 0. Ya tentu ya kalau tidak terhubung arusnya nggak bisa lewat kan, nggak bisa mengalir gitu kan, sehingga arusnya 0. Nah karena arusnya 0-nya ini maka resistansinya itu dikatakan menjadi resistansi tak hingga gitu ya, menjadi resistansi tak hingga. Jadi berapapun tegangannya gitu ya, berapapun tegangannya karena R-nya itu tak hingga maka I-nya akan menjadi 0 gitu ya. Nah, ini adalah open circuit. Jadi Anda kenal di sini sekarang istilah short circuit dan open circuit serta apa yang dimaksud dengan kedua istilah tersebut. Baik, ini contoh soal berikutnya. Misalnya ada suatu arus yang mengalir pada suatu resistor sebesar 5 mA, sedangkan tegangan terminalnya adalah 100 volt, maka Anda diminta untuk menghitung resistansi dan konduktansinya. Baik, hentikan sejenak video ini. Anda cari jawabannya dan nanti kalau sudah Anda bisa lanjutkan video ini.
Oke, sudah dapat ya jawabannya? Ya, bagus sekali. Tidak terlalu sulit gitu ya. Sangat gampang. Kita lihat bahwa resistansi itu adalah V dibagi dengan I, atau tegangan dibagi arus sesuai dengan hukum Ohm gitu ya. Kita dapatkan 100 dibagi 5 mili ampere. Ya, ini 5 milinya kita tulis karena itu untuk mendapatkan ini ternyata mili gitu ya. Ya, sehingga kita dapatkan bukan hanya 20 tetapi 20 kilo gitu ya. 20 kilo ohm gitu ya. Bukan hanya 20 ohm ya, nah, tapi 20 kilo ohm. Kenapa kilo? Karena ini mili. Mili itu kan artinya 10 pangkat minus 3 ampere gitu ya. Nah, sehingga kalau ketika naik ke atas gitu ya, 10 pangkat minus 3 itu menjadi 10 pangkat 3 atau 1000. Ya, 20.000 ohm. Sehingga kalau kita tuliskan menjadi 20 kilo ohm. Nah, biasanya kalau orang analisis rangkaian listrik, ini enggak ditulis lagi dengan 10 pangkat 3-nya, enggak ditulis lagi. Dengan gampang saja, pokoknya hanya dihitung depannya saja, 100 dibagi 3, nanti ketemunya satuannya kilo, gitu, karena di sininya mili. Nah, ini Anda ingat-ingat, jadi nanti kalau menghitung, jangan sampai salah gitu ya, bukan hanya 20 ohm, tapi 20 kilo ohm. Nah, kemudian konduktansinya berapa? Konduktansi adalah kebalikan dari resistansi, 1 per R. Ya, kita hitung seperti ini saja. Kita dapatkan jawabannya adalah 50 mikrosecond. Oke, kemudian ini ada contoh yang lain. Contoh di sini ya, saya mulai introduce gitu ya, mengenalkan kepada Anda sebuah rangkaian. Nanti Anda mungkin akan banyak menghadapi rangkaian seperti ini, bisa sesederhana ini, bisa juga lebih kompleks daripada ini. Ini misalnya ada resistor di sini sebesar 5 kilo ohm dihubungkan gitu ya, dua kakinya, dua terminal dari resistor tersebut ke sumber tegangan. Anda sudah belajar ini ya, simbol sumber tegangan bebas pada pertemuan yang lalu. Kalau lupa silakan diulang lagi, dilihat lagi materinya. Nah, sebesar 30 volt. Ya, Anda diminta untuk menghitung arusnya, gitu ya. Setelah itu Anda menghitung konduktansi dan terakhir Anda menghitung dayanya, gitu ya. Ini adalah untuk mengecek pemahaman dari materi di slide-slide sebelumnya. Baik, Anda coba dulu, Anda hentikan dulu video ini, kemudian setelah itu Anda dapat jawabannya, Anda cocokkan dengan jawaban pada slide ini. Baik, saya kira sudah ketemu jawabannya dan tidak terlalu susah. Kita lihat berapakah arusnya, ya kita gunakan hukum Ohm, V dibagi R, kita ketemulah 6 mA. Kemudian konduktansinya sangat gampang, ya kebalikan dari resistansi, ketemulah 0,2 milisiemens gitu ya. Kemudian dayanya ya kita kalikan antara tegangan dan arus, kita dapatkan besarnya adalah 180 miliwatt. Baik, kita sampailah pada bagian akhir dari seri ini, dari pembelajaran tentang daya, energi, dan hukum Ohm dengan latihan soal. Ada 1, 2, 3 di sini, dan di slide berikutnya nanti ada satu lagi. Jadi total ada 4 soal. Di sini yang di slide ini ada 3. Ini soal cerita. Kemudian nomor 2 ini ada sebuah potongan rangkaian seperti ini, arusnya 3 ampere. Anda diminta menghitung tegangan di antara 2 titik A dan B, kemudian antara A dengan C, kemudian antara A dengan D, dan terakhir antara A dengan E. Nah, kalau Anda mau menghitung A sampai C, tentunya Anda harus tahu AB dan Anda harus tahu BC. Ya, seperti itu ya. Nah, nanti Anda coba dulu. Nah, kalau misalnya ada kesulitan, Anda bisa menghubungi saya. Bisa kontak yang pernah saya berikan waktu pertemuan pertama. Juga bisa Anda email ke saya yang nanti ada di di segmen penutup dari video ini. Juga bisa Anda tuliskan komen di channel YouTube yang ini berada. Baik, yang ketiga ada rangkaian, nanti Anda hitung ya, latihan, hitung tegangannya. Saya kira ini tidak terlalu sulit, ini mirip dengan contoh sebelumnya.
Kemudian, nah ini terakhir, nah ini ada soal cerita tentang pemanas air yang Anda baca. Kemudian, nah ini misalkan harga listriknya, kalau Anda perlu bayar listrik itu adalah misalnya 1 kWh-nya itu Rp400 misalnya, Anda diminta untuk menghitung nanti berapa sih bayarnya gitu ya. Nah ini, dan sebagaimana biasanya seperti yang seri yang pertama ya, pertemuan yang sebelumnya, saya sediakan juga kunci jawaban. Jadi silahkan ini sebagai panduan untuk mengerjakan soal latihan tadi. Bila ada yang kurang sesuai di sini, Anda bisa kontak saya. Baik, saya kira itu materi kita tentang daya, energi, dan hukum Ohm. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.